Hutan Raya Dago Pakar yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Ini penghasil HP. Kita close dulu bagian depannya. Karena ini tuh masih terus masuk ke dalam. Nanti di dalam di situ kita juga insya Allah akan mengunjungi situs bekas gua Jepang dan gua Belanda. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kawasan Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau Dago Pakar. Di depan saya ini ada peta daya tarik wisata alam Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. 1. Lokasi Curug Dago dan Prasasti Kerajaan Thailand. 2. Monumen Insinyur Haji Juanda. 3. Gedung Informasi Hutan Raya Insinyur Haji Juanda dan Museum. 4. Ada panggung terbuka. 5. Tempat bermain. 6. Ada outbound. 7. Gua Jepang. 8. Gua Belanda. 9. Curug Omas Maribaya. 10. Patahan Lembang atau Tebing Keraton. Teman-teman, luas Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini memiliki luas sekitar kurang lebih 600 hektar. Tahura merupakan kawasan konservasi yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dilihat dari status hukumnya, Tahura merupakan kawasan lindung yang dikategorikan sebagai hutan konservasi bersama-sama dengan cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam. Petanya kalau ke sana tuh Gua Jepang, sana kantor PTT-nya. Oh. Kita mau ke sini, ini kita akan menuju Gua Jepang. Gua Jepang, Gua Belanda, Gua Belanda, terus Curug Omas. Curug Omas. Tapi kalau misalkan kita ke sini kemana, Bi? Kantor UPTD, ada taman bermain juga. Ya. Yeah.
ke gua Jepang sambil baca ya. Nadia Lintong, kenapa terkejut? Mungkinnya sebelum gua Belanda nih, hati-hati kada barang bawaan. Aduh, ada monkey segala tuh ya. Nah, kakak punya anak berapa? Anak saya baru 4. Yang paling besar sudah SMA kelas 3. Jalannya sendiri ini udah bagus. Ini tuh suasana di hutan raya. Oh, masih ini dong. Berarti adik kelasnya kakak Putri, anak saya yang kelas 5 SD. Nah, dia nggak sekolah. Salam kenal Nadia Lintong. Ya, sapa-sapa ya. Biar menjalin tali silaturahmi dimanapun kita berada. Ini adalah jalan menuju ke Gua Jepang. Saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah Gua Jepang. Gua Jepang memiliki fungsi yang sama dengan Gua Belanda sebagai bunker dan benteng pertahanan tentara Dai Nippon pada masa Perang Dunia Kedua. Gua Jepang dibangun oleh tentara Jepang untuk kepentingan pertahanan. Setelah tentara Belanda menyerah pada tanggal 10 Maret 1942, dan setelah tentara Jepang menyerah pada Indonesia pada masa itu juga, gua ini dipakai sebagai tempat penyimpanan senjata RI sampai tahun 1966. Dan teman-teman, jalan menuju ke Gua Jepang akan melewati anak tangga yang curam, turun ke bawah. Jadi kita harus hati-hati karena licin. Apalagi sekarang sedang musim penghujan seperti ini. Teman-teman, di sini suami masuk sendirian untuk mengeksplor ke dalam gua Jepang tanpa membawa senter, hanya mengandalkan pencahayaan dari senter HP. Di dalam gua Jepang ini tidak memiliki ventilasi udara sehingga udaranya sedikit pengap. Gua Jepang ini memiliki 4 pintu gua.
Seru gak sih? Nah teman-teman, sekarang saya dan suami akan masuk ke dalam gua Belanda. Enggak, cuma bentar. Nah lewatnya sini dulu, kanan dulu. Ini yang udah bagus. Lewat sini dulu ah, gimana lihat dalamnya. Kalau cuma lurus kan nggak lihat dalam. Lewatnya sini dulu. Udah, ini cuma berdua aja. Iya. Diantarin sekalian supaya tahu ya. Tadi udah lihat gua Jepangnya belum ah? Udah. Nah ini gua Belanda. Gua Belanda ini dulu dibikin waktu tahun 1960. Nah dulu fungsi utama karena bikin gua di sini jadi saluran PLTA. Nah itu sampai sekarang masih jalan. Cuman ada di atas sini. Ini pos jaganya di belakang. Pos jaga. Kalau sekarang untuk ventilasi udara. Oh, ini sekarang jadi ventilasi Ada udara. pintu besi. Oke. Nah, jadi yang saluran PLTA buatan saluran PLTA buatan zaman Kan dulu mana nih kan? di atas ini kan gedenya itu kurang lebih segede ini teh. Lihat kan? Nah kalau ini ada bekas alat radio komunikasi. Itu hijau-hijau. Antena udah ada pakai. Tapi kalau jenis batuannya dulunya aslinya sama kayak gua Jepang. Nah, makanya gua Belanda yang kita saat ini caranya yang saluran PLTA-nya masih jalan. Nah, ini bekas lapangan buat perjalanan. Dulu ada pintunya, cuma sekarang udah nggak ada pintunya. Jadi terpakai. Oh, itu yang pernah perlintasan Yang rel untuk Roy. Oke. Soalnya kan dulu pembuatan gua Belanda ini waktu zaman itu jalan Belanda, yang kerja pasar di itu. Jadi setelah selesai bikin batu kami itu dari rumah. Nah ini malam-malam ini pasang ya, efek timbul. Karena yang PLTA-nya kan masih jalan sampai sekarang masih dijaga 24 jam dan bunganya ada di atas sana. Nah ini gua Belanda ini setelah dipakai Belanda ini dipakai juga sama Jepang. Iya. Kan dulu Belanda ini Jepang, jadi gua Belanda itu menguasai yang Belanda Jepang gitu. Nah cuma Jepang mungkin lagi kan tadi itu waktu tahun 1941 ya. Oh, jadi yang gua Jepang itu sebelumnya belum ada. Belum ada. Jepang itu pakai yang ini. Oh. Cuman dia bikin lagi di sana tambahan. Nah ini bekas ruang interogasi ya. Jadi sebelum dimasukin ke sel tahanan yang tadi, diinterogasinya di sini gitu. Nah setelah di sini baru. Iya. Nah setelah dipakai sama Jepang, Indonesia merdeka ini langsung ke tembok ya, direnovasi. Tadinya aslinya sama kayak di Jepang. Nah ini di tembok soalnya dulu itu satu tempat wisata. Gua Belanda ini sempat dipakai untuk gudang senjata, gudang amunisi. Nah cuman karena di sini itu lembab, kurang cocok ya. Jadi senjata sama amunisinya rusak gitu buatan. Tapi anaknya Pak Adem. Iya, soalnya ini ada apalagi gua Belanda ini ada tulisan ujungnya.
Ya, nanti ditunjuk ya. Ini kalau yang lubang Ini buat nyimpen barang gitu ya. Oh. Jadi setiap belokan itu ada buat penyimpanan. Nah ini katanya semuanya dipilih. Setelah bapak depan sana ini tahun 85 ya. Dulu juga ini sempat dikasih lampu. Saya 5 tahun dulu. Sempat dikasih lampu, cuman karena lembab itu jadi juga mati. Kena air ya. Ya, jadi turun. Nah ini bolongan ini dulunya yang bikin tembusan cuma belum jadi. Nah ini yang Apa yang bikin orang dari zaman dulu. Oh. Nah ini yang aslinya itu sama kayak gua Jepang tuh kayak gini dulunya. ini yang bikin orang Belanda? Iya dulu waktu zaman penjajahan Belanda. Nah tadi kan masuk lewat sana. Ya. Nah ini tembus arah belakangnya. Ini tuh nembus ke arah yang mau ke Curug, ke Rusa, ke Batu Batik di Batan Gantung. Masih banyak yang bisa dilihat di sana. Iya. Nah, jadi orang-orang itu nah ke sana biasanya banyak kalau udah nyampe sini dari ke sana kamu di sana tuh yang masih banyak yang bisa dilihat. Nah itu ada Islam. Gua Jepang, belakang Ini mah cuma muterin bukit ini juga nembus di depan tadi. gua depannya sama bukan yang tadi. Iya sama cuma satu. Oh, cuman muter apa gimana? Cuma muterin jalan ini muterin bukit nembusnya ke depan tadi itu deh. Jadi kalau yang takut masuk ke gua anak-anak biasanya muter lewat sini gitu. Nah kalau arah ke sini ini bukan kayak curug-curug Rusa. Kalau Rusa 1,5 kilo, Curug Udang, batu kayak gimana Pak? Kalau batu-batu itu mah proses alam. Jadi ada Batu akik gitu ya? Cuman dia ada jalan gumpalan batu di bawahnya tuh. yang sepanjang jalan masuk itu tadi. Dikirain Cuman aku mah di atas aja. kalau yang zaman PDAM itu udah zaman Indonesia waktu tahun 1990. Iya. Cuman bedanya kalau yang di atas kan sistemnya sistem terowongan, jadi bukit dipahat gitu. Kalau yang PDAM ini pakai pipa besi itu. Jadi guanya tuh di bawah bukit gini ya Pak Iya, ya? di dalam bukit di dalam ini. bukit. Jadi kan di atas itu ada bendungan, nanti kita lihat bendungannya. Nah, di sana juga ada bendungan. Jadi dari bendungan itu ke bendungan itu dialirinya lewat dalam bukit ini. Itu panjangnya dari bendungan ke bendungan itu kurang lebih 3.000 meter. Kasih lihat ini kepalanya Sungai Cikapundung. dari Sungai Cikapundung. Jadi panjang ngebobok ngepahatnya itu kurang lebih 3.000 meter. Iya, dari bendungan kita sampai ke bendungan itu. Nanti kita lihat. Jadi untuk kepala Cikapundungnya itu Sungai Cikapundung itu dari sini awalnya. Berakhir di mana itu Pak Cikapundung? Itu yang di Kota Bandung itu. Citarum. BBWS Yang dekat teras Cikapundung. BBWS. Ada nyemot. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di luar Gua Belanda bagian belakang gua. Dan sekarang saya mau melihat bendungan atau PLTA yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1901. Jarak dari bendungan menuju ke aliran air Gua Belanda memiliki panjang 3.000 meter.
saya sudah sampai di bendungan ke-1 PLTA-nya. Jadi di sini itu yang di bawah itu Sungai Cikapundung ya Pak? Ya betul. Di bawah jembatan itu ada Sungai Cikapundung dan ini ada jembatan. Di bawahnya ada curug. Yang di bawah jembatan ini ada curug. Nama curugnya? Curug Koleang. Curug Koleang. Cuman sayang kita nggak bisa ke sana dulu untuk saat ini karena lagi musim penghujan. Jadi jembatannya karena terbuat dari bambu, kayu, dia keropos Belum dibenerin. dan belum dibetulkan. Panjang kurang lebih 3.000 meter itu dari bendungan ini sampai ke bendungan yang di sana gitu ya. Nah ini masuknya lewat sini. Jadi ini bendungan ini air yang mengaliri terowongan yang tadi kita lalui lewat Gua Belanda itu. lewat Gua Belanda. Jadi bendungan airnya itu dari sini dulu, terus dia Dialirin ke bendungan yang di sana lagi. mengairi ke bendungan Gua Belanda. Airnya kayak mulu ya Pak? Nah ini bendungan ini yang bikinnya Belanda ya Pak ya? Ya betul, waktu zaman penjajahan Belanda. Bendungan ini dibikin pada zaman penjajahan tahun 1901 ya Pak? Nah, kalau misalkan kita dilanjutkan ke sana, ini bisa nyamin juga yang ke penangkaran itu rusak. Rusak. Sekalian lihat bendungan adanya. Oh ya, berarti ini bendungan kedua dong Pak? Yang ini, Nah. ini bendungan pertama. Oh justru ini yang pertama, yang Ya. kedua di belakang. Ya itu tahun 90. Oh, kita sampai sini aja Pak. Iya, kita balik lagi, kita ke Buha lagi Pak. Nggak dilanjut ke rusak bendungan kayak gitu. Enggak, sudah lumayan cukup. Terus itu burung apa itu kayak? Bukan burung walet itu? Bukan, itu namanya Kapinis ya? kapinis, betul. Oh, oke teman-teman, kita udah nyampe di bendungan pertama karena sebenarnya di belakang masih ada bendungan kedua. Saya sudah tidak kuat untuk menelusuri ke sana. Kita balik lagi ke Gua Belanda. Ayo Pak. Ya. Balik kanan. Balik kanan gerak. Tadi mama pikir Pi, si monyet tadi dua itu Pak, pertama aku lihat karena aku kecapean kali ya. Aku pikir kok ada anjing hidup. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah kembali lagi ke dalam Gua Belanda. Bapak bilang di bawah ada pipa KDAM, yaitu ya kita lari panjang jalan ini Kakak, ini pintunya zaman masih asli. zaman Belanda. Jadi dulu. Ini pintunya sendiri udah belum? Ini pintunya masih asli zaman Belanda. Berat banget dan udah karokan pastinya. Yuk. Nah, jadi ini tuh dulu waktu tahun 90 ini pernah digali dalamnya kurang lebih 1 meter setengah. Pemakaman pipa KDAM. Kirinya juga apa kayaknya? Nah, ini enggak, ini asli. Ini jenis batuan asli. Asli. Yang dulu bikinnya itu dipahat, makanya bekas pahatan-pahatan itu masih kelihatan. Single, Mar. Single. Ini ke samping ya? Ya, bukan jalur kabel lagi. Nah, ini dah untuk Ya kan dia doang. yang ini dah Tadi penjaranya mana Pak? penjaranya dulu, nanti sebelah kanan. Kalau luas gua sama meter yang sekarang. Luas ini tuh luas kurang lebih 750 meter. Kalau buat itu kurang lebih 300 meter. Nah, ini yang bekas penjaranya sebelah kanan.
gambarnya kita kelihatan dari jauh. Tadi Bapak bilang kan pintunya ada kiri kanan, sekarang udah nggak ada pintunya. Ini bekas penjara tahanan pada zaman Belanda ya Pak ya. Ininya masih asli besinya. Jadi ini dulu tuh jeruji. Jerujinya udah nggak ada. Ya. Kasian ya. Iya. Orang betah dulu. Dia itu selesai dia nggak dipulangin tapi dia tahan. Radio komunikasinya ini. Nah ini ya. Ya. Ini Itu bekas jalur bekas. kabel. Ya. Kalau anak muda mah senang aja tuh kayak gitu tuh. Malah kayak lagi mau Iya, makasih banyak ya Pak ya. Terima kasih juga. Makasih banyak ya. Nah teman-teman, itulah tadi video penelusuran saya bersama Pak Suami mengunjungi Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Dago Pakar. Jadi, setelah kita mereview masuk ke dalam gua Jepang dan gua Belanda, ada hal yang membedakan gua Jepang dan gua Belanda, yang dimana untuk gua Jepang itu tidak memiliki ventilasi udara pada gua yang membuat gua menjadi sangat gelap dan lembab. Adapun gua Belanda memiliki ventilasi udara yang cukup dan juga memiliki jalan keluar belakang gua yang tembus ke hutan Maribaya, Lembang. Teman-teman, gua Belanda mempunyai cerita mistis karena kisah tragis di masa lalu. Hal ini karena di dalamnya terdapat bekas sel tahanan yang digunakan untuk memenjarakan warga pribumi sebagai tawanan perang. Karena cerita tragis ini menimbulkan kesan seram dan angker pada gua Belanda ini. Gua Belanda didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1912. Pembangunan gua ini dulu bertujuan sebagai terowongan penyadap aliran Sungai Cikapundung. Selain itu, gua Belanda juga digunakan sebagai fasilitas militer dan untuk stasiun radio telekomunikasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Untuk yang belum mensubscribe, tekan tombol subscribe, lalu like dan berikan komentar kritik yang membangun agar channel saya bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.